Rawas News TV Kota Metro. Tersangka Agung sekaligus saksi atas terbunuhnya Imam Ardiansyah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Metro, memberikan keterangan palsu atau berbohong dapat dikenakan pidana. Pasalnya, Agung beri keterangan berbelit-belit atau berbohong saat ditanya oleh tim Jaksa Penuntut Umum JPU terkait kronologis terjadinya peristiwa tersebut, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Dari pantauan media ini, di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Metro berjalan tertib dan aman. Sidang terbuka untuk umum, atas kesaksian Agung dengan terdakwa Rio Martadinata dan disaksikan oleh keluarga korban almarhum Imam Ardiansyah. Saksi pengeroyokan terdakwa Agung, dicecar pertanyakan oleh hakim terkait terbunuhnya Imam Ardiansyah. Saksi Agung sekaligus terdakwa yang ikut serta dalam pengeroyokan tersebut, memberi keterangan tidak pasti terkait kejadian pembunuhan Imam terbunuh oleh Rio selaku terdakwa pembunuhan di lokasi angkringan lapangan kampus Kota Metro. Saat tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU bertanya, Agung saksi terdakwa dari Rio sempat berbelit-belit atau berbohong terkait kronologis terjadinya peristiwa terbunuhnya Imam Ardiansyah. Setelah pemeriksaan dari BAPP 21 berkas dari kepolisian, akhirnya saksi terdakwa memberi keterangan sesuai BAP. Selanjutnya dari tim Kejaksaan Negeri Metro terungkap kebenaran terhadap Agung selaku saksi dari terdakwa Rio Martadinata. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim membacakan keterangan saksi saat di BAP polisi, saksi Agung pun terdiam. Sebenarnya, Majelis Hakim sudah tahu kalau saksi tidak jujur. Tak mau saksi terus-menerus berkelit dan berbohong, akhirnya pertanyaan bertubi-tubi dari Majelis Hakim membuat saksi Agung tak bisa lagi berbohong. Selanjutnya, sidang ditunda pada hari Senin pagi, karena saksi kedua dihubungi oleh JPU belum bisa hadir. Sementara itu, Johan Pahlawan, SH selaku pendamping keluarga korban Hermansyah mengungkapkan, bahwa saksi Agung sudah berbohong di pengadilan adalah tindak pidana. Itu namanya memberi kesaksian palsu di persidangan, ujarnya. Lebih lanjut Johan Pahlawan mengatakan, berbohong di dalam ruang sidang bukan saja suatu tindak pidana, tetapi juga relatif berat dari sisi ancaman pidana. Pasal 242 ayat 1 KUHP mengancam hukuman 7 tahun bagi siapapun dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Lantaran berbohong di persidangan adalah tindak pidana, Advokat Johan Pahlawan berharap, pengadilan bisa menerapkan pasal 242 KUHP kepada saksi yang memberikan keterangan tidak sesuai hati nurani. Kuncinya, keyakinan dan ketegasan hakim, tegas Johan Pahlawan. Masih dikatakan Johan Pahlawan, bahwa dengan sidang ini, kami merasa diberi keterangan berbelat-belit atau berbohong oleh saksi Agung dari terdakwa Rio. Seharusnya saksi ini dihadirkan di Pengadilan Negeri Metro, ini kok sidang online. Kami meminta dengan Pengadilan Negeri Metro, besok Senin di persidangan lanjutan kasus terbunuhnya Imam Ardiansyah para saksi mohon dihadirkan. Kalau tidak bisa dihadirkan, dikhawatirkan sidang ini tidak sinkron dengan BAP kepolisian kejadian peristiwa pembunuhan tersebut. Karena Agung selaku saksi dari Rio terdakwa pembunuhan tersebut, sudah memberikan keterangan palsu atau berbohong, jelas Johan Pahlawan. Hal senada dikatakan Hermansyah, SH orang tua dari korban Imam Ardiansyah, bahwa akan menjamin tidak ada ancaman kepada saksi dari pihaknya. Orang tua mendiang Imam Ardiansyah ini meminta kepada Majelis Hakim, agar pada sidang berikutnya semua saksi yang akan memberikan keterangan dihadirkan di muka persidangan. Sebab jika sidang digelar secara online atau virtual, siapa tahu ada tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu. Seperti bisa mempengaruhi keterangan saksi, sebab saya lihat terdakwa berada di samping saksi saat memberikan keterangan secara virtual seperti sidang hari ini. Saya minta Majelis Hakim menggelar sidang secara langsung, tidak perlu lagi dilakukan secara virtual seperti ini, soal keamanan para saksi, kata Hermansyah, saya yang menjamin jika ada ancaman dari pihak keluarga kami, tegas Hermansyah. Terkait penundaan itu kan dari kewenangan dari Majelis Hakim, mau ditunda ke minggu depan apa ke setelah Lebaran, jadi kan tadi kan hari Senin Selasa mungkin untuk mempercepat proses peradilan ini. Itu kan kita kewajiban kita adalah memanggil secara patut setelah 3 kali. Kalau memang tidak bisa 3 kali panggilan, nanti bisa kita jemput paksa, Pak ya. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Metro mengatakan bahwa kita nanti hadirkan para saksi jikalau dipanggil 3 kali tidak bisa menghadiri undangan dari Pengadilan Negeri Metro. Kita nanti jemput paksa, pungkasnya. Dari Kota Metro, tim Rawas News TV melaporkan. Yang jelas dakwaan itu masih 340 itu ya? Iya, yang sesuai dengan dibacakan di awal. Siap.